Al-Quran memasukkan perilaku buruk kita terhadap keluarga itu minal kabair berdasarkan teks. Ente barangkali suatu saat akan berurusan dengan masalah warisan, maka bersikaplah dengan bijaksana. Ya, bijaksana itu diterima, Pak. Ya, entah itu adil atau tidak adil, berimbang atau tidak berimbang, tapi kalau diselesaikan secara bijaksana, mudah-mudahan boleh. Ya. Tanah ditawar 10 juta per meter warisan. Kita abang paling tua laki-laki ngomong sama adik, ini tanah ditawar nih 5 juta, lu mau nggak? Ya enggak? Gitu. Padahal dia dapat 10 juta. Ada kezaliman. Maka minal kabair. Gitu. Pembagian warisan yang tidak adil minal kabair. Selain masalah warisan, apalagi termasuk kabair apa? Nah, ini masalah rumah tangga. Dan ini banyak sekali potensi kita bisa melakukan kabair dalam urusan rumah tangga, kepada anak, kepada istri. Kata Allah, hati-hati antutraku dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai lu punya keturunan yang pada lemah. Keturunan lemah itu apa? Yaitu anak-anak kita yang pada kekurangan vitamin, kurang gizi. Apanya jual-jual di mana aja, kemana-mana ngantongin sisir, gaya, baik kacamata, maka agak kacamata dipakai. Maka agak kacamata, wah, oh buat ganteng ini. Anaknya sekolah kagak terus, makan nggak terus. Makan masih kelaparan, pakaian masih kerombengan. Ya nggak? Ada kezaliman nih, tuntut. Hati-hati. Tuh ya. Dan Allah akan persilakan kepada anak-anak kita nanti untuk melakukan penuntutan terhadap orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfiru dzunub wa yusri'u ayyub sa'ir kullu matlub bi jahi habibil mahbub. Allah yaslihna umurana dunyawiyya wa ukhrawiyya bi jahi Nabi Muhammad khairul bariyah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq na'siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin, hadratal mukarramin, keluarga besar jamaah majlis ta'lim, assalam. Mari bersama-sama kita awali majlis kita dengan sama-sama mengumandangkan kalimat alhamdulillah. Saya memuja dan muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah dititipkan kepada kita semuanya.
karunia-Nya yang luas, anugerahnya yang besar telah kita nikmati hingga detik hari ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan atas kita, membimbing kita dan menempatkan kita pada malam hari ini di tempat yang sangat indah yang menjadi rutinitas kita, Majlis Ta'lim As-Salam, yang menjadi sebab kita tahu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan malam hari ini adalah hari waktu yang paling bermanfaat yang kita lewati dalam seharian ini. Pembahasan surat An-Nisa. Sampailah kita kepada ayat yang ke-31. Yang mana surat An-Nisa pada tema kita ini melanjutkan tentang pentingnya dalam pembagian waris. Dalam singgungan ayat-ayat sebelumnya, bahwa setiap orang sudah mempunyai hak dalam pembagian warisnya. Dan dalam tema sebelumnya disinggung pula tentang hubungan rumah tangga kita dengan istri kita, menempatkan kita sebagai suami bagaimana berperilaku adil terhadap istri-istri kita, tidak ada kezaliman, tidak ada penganiayaan. Maka ayat selanjutnya disisipi satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika engkau hindari semua perkara-perkara dosa-dosa tersebut yang sudah dilarang, nukaffir ankum sayatikum, maka balasannya Allah adalah Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum, dan Allah akan masukkan kita madkhalan karima, yaitu tempat yang sangat mulia, yaitu surga. Sisipan ayat ini mengomentari beberapa perilaku-perilaku kita terhadap wanita-wanita, ya, baik dalam urusan warisan, urusan rumah tangga, ya. Di sana ada potensi kesalahan yang mungkin bisa kita lakukan, ya, karena dalam hal-hal tersebut kita seorang laki-laki sangat berpotensi bisa berbuat zolim dan aniaya terhadap perempuan, baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan warisan. Maka pesannya Allah apa? Maka andai saja kau hindari semua itu, ya. Pesannya umum ini, artinya apa? Satu, kesalahan-kesalahan besar apapun sebenarnya, ya, yang digolongkan sebagai kabair, dosa besar. Nah ini, maka andai saja kita ada upaya untuk menghindari potensi untuk melakukan kezaliman tersebut yang digolongkan dalam perbuatan dosa besar, hindari aja udah cukup, ya. Maka balasannya dihapusin kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Itu luar biasanya. Dosa dalam definisi kita pahami adalah haram itu jika kita tinggalkan mendapatkan pahala, gitu kan definisinya. Wajib jika kita kerjakan dapat wajib. Wajib jika kita kerjakan mendapatkan pahala. Sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan makruh, dikerjakan nggak apa-apa, ya cuman nggak bagus, tinggalkan pahala. Haram ini kan kait dengan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, perbuatan dosa jika kita hindari kita dapat pahala. Nah itu maksudnya, ya. Sekarang anak tanya, ente sekarang sedang berbuat dosa nggak? Nggak kan? Dapat pahala nggak? Hah? Bagaimana prakteknya? Ente sekarang secara teori tadi
Perbuatan dosa jika dihindari mendapatkan pahala. Jika dikerjakan dosa. Oke. Saat ini ente sedang mengerjakan dosa tidak? Tidak. Saat ini ente berpahala nggak? Nggak kesana. Jika ada kesempatan untuk melakukan dosa besar itu, di situ ada reaksi kita tinggalkan itu. Jadi kapan kita mendapatkan pahala? Jika ada ajakan potensi untuk mengerjakan. Ini duit nih disodorkan kepada kita, ya uang korupsi. Kita ambil kan dosa ya? Ya. Aja maaf. Nah di situ pahala. Kalau sekarang kita nggak ngapa-ngapain, nanti potensi berbuat dosa nggak ada, yang nggak ada pahala. Itu ada pahala sekarang karena berbuat baik, gitu ya. Disuguhkan makanan, wah ini makanan najis haram, ya nggak makan. Nah, ketika kita tinggalkan perbuatan dosa itu, kita dapat pahala. Ketika ada potensi ditawarkan dan kita bakal berpotensi mengerjakan, kita tinggalkan, baru di situ ada peran pahala yang kita dapat. Al-Quran memasukkan perilaku buruk kita terhadap keluarga itu minal kabair berdasarkan teks. Artinya tadi Ustaz katakan ini secara umum, tapi ayat ini disisipkan kepada hal ini. Berarti apa? Kesimpulannya, perilaku kita, perbuatan buruk kita, kezoliman dan keaniayaan terhadap rumah tangga kita, istri, anak, apapun bentuknya, perbuatan kita, keburukan kita terhadap pembagian harta waris termasuk dosa besar. Tuh, ya. Ketika ada datang warisan besar banyak miliaran, ya enggak, tanah ditawar 10 juta per meter warisan. Kita abang paling tua laki-laki ngomong sama adik-adik, ini tanah ditawar nih 5 juta, lu mau enggak? Ya enggak, gitu. Padahal dia dapat 10 juta. Ada kezaliman. Maka minal kabair. Gitu. Pembagian warisan yang tidak adil minal kabair. Ya, nah di sini bagaimana Ustaz kalau memang tuntutannya kita harus menjalankan perintah Tuhan syariat berupa pembagian warisan, jika ini pembagian harta disepakati secara waris dan tidak ada potensi mudorot, alhamdulillah gitu. Tetapi, nah, ada keadaan-keadaan yang memang tidak bisa menerima pembagian hukum waris secara agama, karena keadaan-keadaan tertentu, ya. Maka boleh saja ditinggalkan karena ada perkara apa? Potensi mudorot. Bapak-bapaknya, yang satu gua terima, yang satu gua gak senang, yang satu merasa kurang. Nah, di sini perlu kebijakan, ya. Iya lo, emang lu kerja, kata adenya, kata empoknya, gua kan udah janda apa, bagi rata, nah gua berapa gitu. Begitu gua dikit, lu banyak menang laki-laki. Nah, lu udah punya duit banyak, gua mah udah kekurangan, ya enggak. Nah, ada potensi-potensi yang lain, ya. Maka saat itu bisa saja warisan dibagikan dengan secara kekeluargaan. Nah, kenapa? Yang ada lebih penting sana, nggak bisa dipaksakan juga sih ya. Ya. Kadang-kadang kan zaman sekarang orang so buat Islami kalau bagian warisan. Wah, laki-laki paling banyak loh, sobat agama. Ya nggak, bayang. Agama yang bener lo, puasa. Itu yang penting. Bagian permasalahan warisan ngomong agama. Nah, kabair nih ya, hati-hati. Ente barangkali suatu saat akan berurusan dengan masalah warisan, maka bersikaplah dengan bijaksana. Ya, bijaksana itu diterima, Pak. Ya, entah itu adil atau tidak adil,
berimbang atau tidak berimbang, tapi kalau diselesaikan secara bijaksana, mudah-mudahan boleh. Ya. Selain masalah warisan, apa lagi termasuk kabair apa? Nah, ini masalah rumah tangga, dan ini banyak sekali potensi kita bisa melakukan kabair dalam urusan rumah tangga, kepada anak, kepada istri. Kata Allah, hati-hati antutraku dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai lu punya keturunan yang pada lemah. Keturunan lemah itu apa? Yaitu anak-anak kita yang pada kekurangan vitamin, kurang gizi. Apanya jual-jual di mana aja, kemana-mana ngantongin sisir, gaya, bayar kacamata, maka agak kacamata dipakai. Maka agak kacamata, wah, oh buat ganteng ini. Anaknya sekolah kagak terus, makan nggak terus. Makan masih kelaparan, pakaian masih kerombengan. Ya nggak? Ada kezaliman nih, tuntut. Hati-hati. Tuh ya. Dan Allah akan persilakan kepada anak-anak kita nanti untuk melakukan penuntutan terhadap orang tuanya. Tuh, hati-hati. Augifum, kata anaknya. Wahai malaikat, stop bapak saya. Stop. Sama malaikat tuh, bapaknya mau dibawa ke sorga. Anaknya nyetop. Augifum. Stop. Fa innahu ma'allamana ma najhalu. Karena tuh aki-aki dulu nggak pernah ngajarin saya. Waduh. Anak lo, iya. Sekolahin, kagak. Pesantrenin, kagak. Ngaji, kagak. Barang anak lo neraka nih, gede kita malaikat. Tapi kecuali ada pembelaan. Udah ya Allah, saya kirim pesantren Tasik, balik. Waduh. Sekolah di Patriot, berantem mulu. Pala kena gir, kaki kena stang. Ya enggak, berantem mulu. Laporan mulu. Capek saya Allah. Ya enggak. Udah. Minta beliin motor, minta beliin ini, kawin. Habis banda saya. Pembelaan ada. Anak nuntut. Yauma yafirul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kita bakal becir dari siapa? Wa sahibah. Siapa sahibah? Istri. Wa bani, dan anak. Lari. Kenapa? Satu sama lain saling menuntut. Kita ketemu bini lari, bini ketemu kita lari. Ya enggak? Anak ketemu kita lari, kita ketemu anak lah lari. Karena ini yaumul hisab, hari di mana dihitung, hari di mana dibalas. Semua saling nuntut. Bayangkan, kata Allah, sampai kambing yang tanduknya patah pun Allah kasih haknya untuk nuntut. Kambing gandot, tanduk saya patah ya Allah, mau siapa? Sama dia. Minta apa? Dibalas. Selesai. Matiin lagi. Untuk apa? Menegakkan keadilan. Itu doang, adil. Kalau kambing dikasih haknya, gimana anak kita? Gimana istri kita? Ya Allah, wajar anak saya pada kurang gizi. Udah kayak ulet jambu. Pala doang gede. Ya Allah. Iya, melanglang buana anak saya. Kayaknya kelang milip di celana. Kasihan banget anaknya. Kenapa? Lawang belanja 10.000, dapat apa? Ya enggak? Dapat apa ya Allah? Ini. Nah, kata Allah, hati-hati. Jangan sampai kita punya keturunan yang lemah. Tuh, jangan sampai punya keturunan yang lemah. Kalau berhubungan dengan istri, jangan dalam keadaan ngantuk. Punya anak, tenggeng.
Kalau berhubungan dengan istri, jangan dalam keadaan lapar, punya anak, penyakitan. Berhubungan dengan istri jangan dalam keadaan kenyang, punya anak, banyak ngomong. Jawab aja, males. Tuh, kalau berhubungan dengan istri dalam keadaan kenyang. Ya. Di situ aja ada pamali ya. Ya, tahu aja loh. Ya, jangan dalam keadaan lapar, punya anak, penyakitan. Jangan dalam keadaan kan, punya anak dipanggil ha doang. Nah, itu hati-hati. Ya. Kezaliman itu. Kezaliman. Ada yang penjelasan yang menjelaskan bahwa kalau kita biar pada selamat semuanya. Kalau kita ada anak lahir dalam keadaan cacat, maka orang tuanya tetap dituntut. Dalam masa kehamilan ada yang namanya pemeriksaan. Di situ bidan ngasih yang namanya vitamin. Di situ bidan yang ngasih namanya penguat rahim. Ya kan? Iya. Bini lagi bunting diajak ngetrek. Ada pendarahan. Ya. Ada masa di mana 7 bulan boleh diperiksa, 3 bulan boleh diperiksa secara apa namanya? USG. Kata dokter, ini anak kayaknya perkembangannya nggak bagus. Gimana menurut dokter ahli? Harus dikirim. Iya, ikutin. Tuh, ikutin. Tapi kalau emang anak itu, ya Allah kasih rezeki anak sebenarnya ya. Orang hamil kan kadang-kadang masa apa namanya Gus? Orang hamil namanya mabok ya, ngidam ya. Jangankan makan nasi, air putih jadi muntah kalau lagi ngidam parah mah. Tapi Allah kasih rezeki sebenarnya. Tuh, ya. Itu kita udah harus peran di situ ya. Jangan sampai di saat itu kita dapat tuntutan juga. Masalah anak udah kurus, berbegeng, betul begeng. Iya, kurus masih mending, begeng. Mana yang gue hijau banget. Serat, buset bocah jorok pada kagak udah. Ya, kepala yang gorengan, kakinya kesrek, ya enggak, baju gak ada kancingnya, udah getah mulu. Wah, Roni masih kecil itu. Iya. Di pojokan, ya sambil gigitin kuku. Aduh. Tenang sahabat tahu. Iya. Makan nasi pakai cabai kerupuk. Aduh. Itu Pak kan keadaan-keadaan yang dimana anak akan berpotensi kekurangan gizi. Gitu. Kurus buat badan, tidur di ubin pakai kipas angin. Baru-baru biasa. Ya Allah tolong. Nah, ya Allah tolong. Ya enggak. Tuh. Kayak ulat jambu, kepala doang gede. Bibir buesan. Kuping, iya, kuping pada melecah. Kuping melecah, koreng mulu. Aduh, bujak rajin zaman dulu itu dah. Aduh, iya, bujak rajin zaman dulu dah. Bibir buesan, kuping melecah. Kena reges, rambut jegring, usah-usuran 2. Aduh, elah, kaki gocapan mulu, ya kena paku, ya kena apa. Aduh, celana robek, baju dikancingin, nyender sambil gigitin kuku. Ampun, ente dituntut kalau nggak memberikan haknya anak, haknya. Tuh. Istri kita juga sama. Lihat istri kita, bajunya nggak apa-apa korbanin ya, elah. Dia mau rapi, sekarang baju murah.
Ya enggak, dasar cuma 17.000. Dasar 17 itu cakapan online di Shopee. 17.000 biarin. Ya kan? Biar lebih cakep. Nah, begitu. Kalau istri cakep, cantik, hasrat kita tinggi, nafsu besar, ya enggak? Maka berpengaruh pada potensi sperma. Spermanya bagus, anak kualitas bagus, guys. Itu loh. Bini langu. Udah kayak kerupuk kaleng. Aduh, ini kerupuk kaleng udah kagak makan, udah sangit ini. Aduh, langu banget. Bini langu. Kita juga kan, aduh ya salam. Makanya punya anak begitu, pada rebek, pada belek, kurang hiji. Hati-hati ente. Kata Ustadz, seandainya anak ente lemah, ente ditanya sama Allah. Gitu, bukan nyadarin ente gaya ya. Lu mau makan apa? Oh, beli, begitu, gak ada duit. Kali ajak mana kek, makan di Mangking, ya enggak? Gurame, ayam, tekokak, makan habisin, ya enggak? Begitu. Sama bini jangan pelit, duit gaji, kasih mau koma-komanya. Iya. Tuh, udah ATM pegang. Ya enggak? Kan bini jadi kasih tahu. Ente ini dibilang kabair loh, kalau ente gak adil mereka, kabair dosa besar. Artinya apa? Kalau dosa besar, ini ada prosedur di mana ada penuntutan, beda dosa kecil ya. Loh, kalau kabair dosa yang secara prosedur boleh ada penuntutan, gitu. Apa? Biasanya dosa besar itu terkait dengan hubungan muamalah. Ya, sesama manusia, ya sama anak sama istri. Gitu loh. Itu kan potensi besar kita nggak adil sama mereka. Nah itu ada dosa, hati-hati. Ya, nah, di sini Ustadz nasihatin, Ustadz ajak, sampaikan mente, ya rumah tangga memang seperti itu. Ya, dalam keadaan ekonomi yang sekarang yang serba kekurangan, usahakan, ya agar di rumah benar-benar segala cukup. Saya cukup. Biar mereka semuanya cerdas, pintar, sehat, soleha. Itu anak soleh itu anak yang berunggul. Artinya apa? Sisi agamanya bagus, sisi dunianya bagus. Fisiknya sehat, mukanya cakep, putih bersih, Al-Qur'annya bisa, matematikanya cakep, itu soleha. Anak soleh itu apa? Anak unggul. Ya, anak unggul. Anak ngajinya pintar, SD-nya bloon, ya nggak soleha. Anak badan cakep, pintar, sekolahnya nggak pernah naik, sama aja bohong. Tuh, semua lengkap. Udahnya cakep, cantik, penampilannya wangi, ongkoh, bajunya bersih, kulitnya bersih, prestasi, ranking, omongannya cakep, sopan santun. Ini soleh namanya. Tuh, kita menginginkan keturunan soleh yang itu. Jadi melengkapi semuanya itu namanya soleh. Ya, jadi jangan ente anggap bahwa soleh itu dari sisi agama. Wa waladun solihun yad'ulah. Ya, jadi andai kata kita hindari saja potensi perbuatan buruk terhadap muamalah kita, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala apa? Allah hapusin dosa-dosa. Ya, itu dia. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirijalin nasibun mimma iktasabu wa linisa'in nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Nah, di sini apa? Kata Allah, jangan ngarah lebih
ngarap-ngarapan lebih, minta kelebihan, apa-apa yang udah Allah atur. Perempuan bagian sekian, laki-laki bagian sekian. Nah, ya, itu caranya Allah adil. Jika kita punya saudara, dia punya rezekinya lebih, bagiannya lebih bagus, ya, jangan kita ada upaya untuk menzolimi dia, bagiannya dia dikurangin, bagiannya kita banyakin. Udah bagian segitu kasih. Dan kita jangan pernah berharap dari apa yang memang bukan bagian kita. Bagian lu bagian gua. Ya enggak? Lu bagian lu kontrakan, lu mau bagian lu kobrak. Ya udah ambillah, dapatnya itu. Nah itu. Ya. Nah, pengaturan yang Allah udah tentukan silakan boleh kita ambil, tetapi yang paling utama adalah bagaimana semua itu kita jalankan dengan bijak. Bahwa perempuan ada rezekinya, laki-laki ada rezekinya. Jika perempuan mempunyai rezeki banyak, itulah keluasan rezeki Allah. Maka was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah kelebihan rezeki. Ya, jangan apa yang bukan hak kita ambil. Itu minta sama Allah. Ikhtiarnya kita usaha. Ya. Hasud adalah menginginkan hilangnya nikmat orang lain yang pada sama dia. Hasud. Orang lain punya ini, gimana caranya dia punya, yang dia punya tuh hilang, rusak, hilang. Kalau mau hilang, waduh, kamu rusak. Apaan itu? Nah, itu namanya hasud, dengki, iri. Yang boleh kita iri cuman orang berilmu. Ya Allah, itu Ustadz alim banget, itu Habib alim amat, pengen kayak dia tuh bagus, pengen kayak dia, ya. Tapi kalau hasud pada harta itu, kata Allah, atadri alaman asa taladab. Lu tahu ente udah kurang ajar sama siapa, kata Allah? Asa ta'alallah, ente udah kurang ajar sama Allah. Kenapa? Karena emang udah ketentuan Allah. Kalau yang keterima, jangan sama dia, sama Allah. Ya, di sini kata terakhir apa? Maka dari itu nyari, lu pengen punya, nyari. Gitu. Caranya ada dua, satu usaha, dua apa? Ceramitan. Mau ceramitan? Bagi gua ngapa? Kan ceramitan. Nah, ya, usaha wasallahu min fadli. Bahwa kita sebagai manusia, Allah adil, masing-masing sudah diberikan potensi, apa-apa sama, punya otak sama, punya kaki. Kenapa beda? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, ya enggak? Ada yang soleh, ada yang wader macam-macam, ya enggak? Itu aturan Allah, dan kita jangan pernah mengkritisi. Ya, kenapa? Roda berputar. Yang senang, siapa tahu terakhir. Allah kasih rezeki semua orang sama, adil. Cuman bentuknya ketika sampai sama kita beda-beda. Tapi rezeki secara materi dari Allah itu sama, gitu. Ada yang Allah kasih harta banyak, anak kagak. Allah kasih harta banyak, sakit-sakitan mulu. Gitu kan? Ada tukang becak, wah Allah, tengah-hari lagi nyender aja, makan nasi serantang, bukan main, serantang. Kita lihat, lah bang, habis. Nasi sepiring beli serantang, belum. Wah, ya lagi, badan sehat. Duit dikit, badan sehat. Rezeki ini kalau kasih, sehat. Ada orang duit banyak, pikirannya pak, ono, puyang itu dia. Pikiran itu tuh. Lu mohon mana? Dah. Tapi kalau kita lihat, ya Allah, senang amat dia. Kata dong, kenapa? Yang melihat mata. Mobil Alphard, rumah 2 tingkat, ya enggak?
bini 2. Dia senang banget. Wah, pada ketika di rumah dia nyender, lagi, ya Allah, tarik nafas. Ya Allah, begini, Bu. Ini tukang beca. Ya nggak makan serantang, ya belum belonjor, pulas tidur, ngorok. Waduh, senang hidup. Allah kasih rezeki kan beda. Sama. Ente masa muda, gaji setiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, terus 10 juta naik lagi. Lagi 1A, ya 2 juta, juta, tak kurang, tak cukup, tak kurang, tak cukup. Pas udah masa tua, ya yang tadi banyak berkurang. Ente ketika masa tua, senang. Jadi cara buka kerannya beda-beda. Ada yang di awal kerannya gede, terakhirnya tiris. Ada yang awalnya tiris, terakhirnya gede. Itu filosofi rezeki sebenarnya. Nah, dari muda sampai tua susah, belangsak. Andai kata dia sabar, dosa ampun. Rezeki. Dari muda sampai tua senang, sombong, nggak ada apa-apa. Nah itu rezeki adil Allah Subhanahu Wa Taala ya. Fa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullu matma'i. Kata Ibnu Habsyi, andai kata rezeki kita datang terakhir, maka barangkali yang terakhir itu memuaskan. Ketika kita udah tua, udah jopok, lagi nyender di balik, anak-anak pada kumpul, Kong sehat Kong, alhamdulillah. Kong mau apa Kong? Pengen jalan-jalan, gua ke Ciberem, pengen makan, ayo dianterin, gitu kan ya. Lagi nyender Kong, ngapain Kong? Pengen pergi umroh, ya sahabat. Itu yang udah tua. Tapi dari muda sibuk jadi udah tua. Ya enggak, makan setesi, minum di hidung, ya enggak. Berak pakai pempes. Aduh. Pagi dijemur. Iya kan? Adil Tuhan. Tuh, enggak bakal adil. Makanya sabar. Ya. Jadi kalau mau usaha, was'alullah min fadli. Kalau kita keluar dari masjid, Allah maftahli abwaba fadli. Ya, iya kan? Abwaba fadli. Keluar dari masjid kita, ya Allah bukalah pintu rezeki. Tuh, pintu rezeki. Ketika kita masuk masjid, Allah maftahli abwaba. Ketika masuk masjid, minta pintu rahmat. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan Allah diberikan siapa yang dikehendaki. Jadi nggak bisa pakai aturan kita, aturan Allah itu mah. Nah, baik. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidaini wal aqrabun, dan setiap kita itu udah dijadikan bagian-bagiannya dari apa yang tinggalkan kedua orang tua kita atau kerabat-kerabat kita. Walikulin, setiap kita ja'alnal mawaliya, dijadikan udah setiap bagian-bagian warisan kita apa? Mimma tarakal walidain, dari yang tinggalin nama orang tua sama saudara. Waladina aqadat imanukum fatuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan ketahuilah bahwa Allah semua itu menyaksikan atas semua apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini ayat ini berbicara kepada kita nih ya. Menasihati kita bahwa posisi kita, kata Allah, adalah apa? Kita ini adalah qawwamun terhadap perempuan-perempuan kita. Qawwamuna ini banyak kita dengar terjemahan-terjemahan sebagai pemimpin, ya, laki-laki itu memimpin pada perempuan. Terjemahan atau predikat bebas. Tetapi yang paling utama adalah fungsi. Ya. Bahwa laki-laki itu terhadap perempuan fungsinya banyak. Predikatnya terserah. Ente bilang pemimpin, apa guru, apa bapak, apa abang, apa jagoan, terserah.
tapi fungsi yang harus dipraktekkan. Nah, ini kita laki-laki, fungsinya terhadap istri kita luas, terhadap anak perempuan kita luas. Karena Nisa ini baik istri kita, anak perawan kita, keponakan perempuan kita, saudara perempuan kita, ibu kita, bibi kita, semua itu dah bagian daripada apa yang seharusnya kita berfungsi kepada mereka. Tegakkan. Nah, qawwamuna terambil dari kata qama yaqumu qiyaman, berdiri. Ada satu fungsi yang paling vital itu, Pak. Kontrol. Orang kalau udah berdiri kan ngapain? Hah? Berdiri nih. Siapa bisa sistem berdiri begini? Begini. Hah? Mandor. Oh, ono panjul balik, wah, ono kabel tarik, begitu. Ono daun sengget, wah, apa buat mandor? Apa lagi? Ono barang gua mandor. Artinya laki-laki itu kontrol atas semuanya. Di rumah, bersembayang lo. Begitu kan? Dari mana lo? Tuh kawan. Tanggung jawab. Udah makan lo? Tuh. Lu ngapa? Itu kontrol. Kawamu itu semua. Tanggung jawab dunianya dan akhiratnya. Dunianya, apa yang telah bicara tadi apa? Semua kebutuhan-kebutuhan dia, kita yang kontrol. Perilaku mereka dalam kontrol kita. Itu fungsi laki-laki loh. Dan ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa ketika perempuan berbuat salah, yang akan terproses itu bukan suami aja, guys. Ya nggak, ada perempuan berbuat dosa, laki ditanya, abang ditanya, bapaknya ditanya, mama ditanya, saudara laki ditanya. Gitu. Ini ngapa nih? Dia berbuat ini, lakinya tanya. Lalu kan abangnya, saya nggak tahu. Lalu bapaknya gimana pikiran lo? Nah gitu. Lalu mamangnya kan ponakan lo itu, jangan diem aja. Nggak bisa katakan, itu bukan urusan kita lagi. Oh benernya, jadi udah punya hal bagian masing-masing. Lah nggak bisa. Urusan perempuan melibat. Hati-hati. Jangan ente merasa sama perempuan kita kayaknya apa kayaknya masih dia nggak bisa. Ya, ente di rumah ente ada ponakan, ente masih ada tuntutan untuk ada kontrol mereka. Ponakan ente, oh mau mamanya, anak lu dari mana loh? Lu bebasin aja anak lu, ya nggak? Maghrib di keluyuran nggak boleh. Jadi mak gimana lu? Kontrol banyak. Mamanya, lihat ponakan kita, begitu. Omongin, punya anak yang bener ngapa urusin? Jangan main mulu, sian anak lu itu. Nah. Sebagai bapak apa lagi? Kita anak, ingat emak kita dosa, tegur. Karena kita juga sebagai anak akan kena pertanggungjawaban. Ya tentu dengan disesuaikan dengan caranya, ya nggak? Yang betul-betul emak kita komen, dasar lu emak gak punya otak, sudah otak itu malah jangan guys, ya nggak? Orang udah tua mah dulu mah diam-diam. Nggak pakai jilbab lagi tuh, rambut ubanan masih kelihatan aja. Udah tua udah wow bocor lebih berantem mana. Punya adek perawan, mau mana lo? Mau motong kopi ke rumah dia, mari ke motong kopi di rumah. Begitu cakep, kan gitu. Tanya mak, si Nur kemana nih? Udah mau jam 9 malam belum pulang-pulang. Gak tahu tadi katanya pergi ke depan nih motong kopi. Wah, gue biar gue jalan, lu cari sama adek lo. Cari, Nur, berapa nih? Gue bilang, wait. Lalu apa, balik, gue tabok nih. Dibayar gak? Begitu. Ya, gue tabok ke jalan lu. Wah, kencang begitu, Pak. Ada gak? Begitu sama cowok, anak sama lo. Jangan sama adek gue lo. Bocah mana lo? Lu begitu gak?
Jangan kayak lagi lu depan lu gambarin, wah rapi. Ini punya abang galak sama perempuan ya. Lah iya, nggak disembarangin. Itu kalau difungsikan, kan kata apa? Bukan predikat. Fungsi. Bahwa akawamuna itu kita tafsirkan sebagai fungsi. Bahwa laki-laki itu berfungsi sebagai controlling terhadap wanita-wanita kita. Tanggung jawab. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu karena pertimbangannya, karena masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya rezeki masing-masing. Tuh, bagi kita abang yang punya duit, adeng yang punya duit, bagi. Gitu kan? Bagi kita mamang punya duit banyak, ponakan kita perempuan, ya, nggak punya duit buat kuliah, gue bantuin loh. Kan begitu. Karena kita kelebihan laki-laki. Dan kita sebagai orang tua, bapak, punya kerja, nyari duit. Itu karena kita dianggap kontrol, pemimpin apa. Ya karena gue nyari duit, lu hargain gitu kan. Gue bapak lo, lu makan dari gua, lu baju dari gua, rumah dari gua lo. Lu biar kena aturan gua, jangan pakai sagu-sagu lo. Lu enggak nih aturan lu, keluar dari rumah. Cakep. Dia nggak berat, berarti sekarang. Ya, lu mau inget aturan, lu diam-diam di rumah. Ya, lu nggak beraturan gua, lu pergi jauh. Lu kontrol baju lu, pergi mana kamera. Lu jangan aku, gua sudah apa lu. Waduh, rapi. Buron bocah. Lu balik-balik cariin. Lu bocah kan buron. Artinya Pak, apa? Zaman sekarang kita dituntut untuk bertindak tegas di atas tegas saat pada anak dan keluarga kita. Saya tiada nasi zamanun. Nanti akan datang suatu masa di mana seorang bapak lebih pandai mengurusi ternaknya dibanding anaknya. Tuh. Akan datang manusia di akhir zaman, seorang bapak lebih pandai ngurusin ternak dibanding anak. Ayam udah sore masukin lah itu ayam. Ya, lo. Ya enggak? Anaknya sore belum pulang. Nah itu. Kata Nabi itu. Akan datang satu zaman di mana orang lebih pandai ngurusin ternak dibanding anak. Kambing dimasukin maghrib, kebo suka anaknya au di mana. Nah itu fasolihatu, maka wanita sholah adalah qanitat yang teguh. Ya, fasolihat wanita sholah itu adalah apa? Qanitatun hafidhatun, menjaga diri, itu wanita soleh. Ya, perempuan apa kalau dipacarin udah bener perempuan. Kenapa? Nggak bisa jaga diri. Nah, itu. Perempuan kalau udah dipacarin, ya maaf ya, sebenarnya kan kita suka pada pacaran, guys, ya nggak lu nggak gua kan? Iya. Begitu kira-kira. Malai, lu pacaran nggak lu Malai? Wah, kalau dia aja pacaran udah tua-tua. Nah ini pakai penilaian agama lah, perempuan udah bisa dipacarin, udah nggak bener. Kenapa? Dia udah membiarkan kawin dah, ya nggak. Di sini udah adem, di sini udah ayam, ya nggak. Di sini udah kendor, ya tong. Keduluan anu lo, codot, ya nggak. Codot, bener-bener codot lo. Ya enggak, yang ini goang, pegang adem, pegang ayam, ya keduaan codot. Codot, emang udah kayak codot. Trik. Wah, lawar mulu kan? Oh iya. Ya kalau perempuan dibuka, ya kan trik udah, kerasin. Perempuan yang sore itu jaga diri. Nanti, kalau udah perempuan udah bisa kita jalan, naik motor, nonton, ya enggak. Bego kalau terusin, bego udah lo. Udah bego. Coba, kreatif Al-Quran tuh bukan perempuan soleh. Perempuan
Kita ajak jalan mau, kita ajak pacaran mau deh itu dah. Lu jadiin bini, tolol. Nah, apa? Kan Quran bilang nggak soleh. Dia bisa jaga diri, ya. Hafidhatun lil ghaib bima hafidullah walati takhafun wujudinna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kemudian ayat ini berbicara tentang etika rumah tangga. Kalau seandainya istri-istri kita pun nggak nurut, melanggar, nasihatin pelan-pelan. Bahkan boleh kita pukul konteksnya, tetapi terjemahannya secara praktek bukan kita gebugin. Ya enggak, bini kita gebugin, lapa pedok, penjahat dong si Rahmat. Bini kita gebugin, kita pakai juga. Ya, apa sedemnya kan itu? Artinya bahasanya kita terjemahkan secara metafora, artinya apa? Maksudnya tegur dengan keras. Kalau tamu kita patah tuh, gitu aja udah. Ya enggak, dimana sih lo? Ya enggak, wajuronna fil madaji, pisah ranjang, bukan pisah rumah. Orang talak satu, buat talak tuh perempuan kita, bisa rujuk nggak? Bisa rujuk nggak? Bisa, dengan cara omongan atau perbuatan. Ya, perempuan buat aku, lo pengen rujuk ya nggak? Datangnya udah kamarnya udah kekep, cemplakin, lah jadi udah rujuk itu. Kenapa? Udah kita cemplakin secara perilaku. Cara omongan, Neng, maafin gue ya, malu gue tadi kepodosan. Ya lu sih lagi ngomong kayak kata-katanya gitu kan ya. Jangan begitu ya. Lah udah rapi. Udah. Ya. Ya. Kita ke depan Neng yuk. Mana? Depan ojo lari kita depan gaso. Iya, wah ojo lari depan gaso. Ada aja ya. Iya. Nah itu artinya apa? Kalau perempuan sebenarnya peluang kita itu terbuka. Jangan jahat banget. Ya enggak? Ya kita marah-marah ngomongin dengan tegas. Ya enggak? Ya cuman perilaku menyakiti fisik hindari ya sekarang. Ya. Kenapa? Karena kita negara juga ada hukumnya. Ya. Kita tabok orang, kita gebugin, kita tendang, kita jangan dah. Ya. Kalau udah menyakiti badan, menyakiti hati dan luka susah terobati. Ya. Fa in atanakum fala tabu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala amatlah tinggi dan amatlah besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara keluarga kita, amin ya robbal. Biar semuanya istri di rumah pada sehat, anak pada sehat, ya, biar semuanya pada makmur, subur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita keturunan yang soleh dan sep, kawin, cari yang soleha. Lu batok kelapa, awas lo, bener, bilangin ya. Kalau orang pengen dapat istri yang cakep, kalau usaha cakep dikasih. Tapi kalau nggak mau, ya udah lo kasih begitu dah. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya tawwabur rahim rabbi da'wa bi subhanallahi wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.